Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairi khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i ansari ila yaumiddin qadar ta'ala wa ala man yaqulu pada pertemuan kali ini, sebelum baca fikih, sedikit kita bicara tentang surah wal asr. Surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Disebut dengan surah Al-Asr. Surah Al-Asr, bukan Al-Hasyr. Wa anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, itu potongan dari surah Al-Hasyr. Tapi ini Al-Asr. Ya, surah Al-Asr. Al-Asr, jumhur ulama dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa surah ini surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW, baik di Mekah ataupun bukan Mekah. Garis bawahnya sebelum hijrah. Kapan saja diturunkan itu surah sebelum hijrah, di mana saja disebut dengan surah Makkiyah. Ayatnya berjumlah 3. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sedangkan kalimatnya berjumlah 14 kalimat. Begitulah ulama-ulama rajin dalam menghitung, baik ayat, baik pun kalimatnya, sampai dengan hurufnya. Hurufnya dikatakan berjumlah 68 huruf. Anda jangan menilai bahwa ini kerjaan sia-sia, nggak ada artinya. Ya mungkin karena pikiran Anda atau mindset Anda adalah uang. Apa-apa dinilai dengan uang. Kalau ada pemasukan, input besar, itulah yang namanya satu keuntungan. Salah berpikir, salah juga menghasilkan konklusi, natijah, artinya hasil dari pemikiran. Ketika kita masuk wilayah ulama, memang bola ulama dengan kita atau mindset ulama dengan kita pasti mutaghayyir, ada perbedaan yang jauh, yang kadang kita tidak boleh masuk pada wilayah mereka. Ya, begitu yang diajarkan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf. Jangan Anda masuk wilayah kalau Anda memang bukan min ahlil wilayah. Dah. Jadi berjumlah hurufnya 68 huruf. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Apakah ini termasuk daripada ayat Al-Asr? Tidak. Sebab dikatakan tadi ayatnya 3. Jadi Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dari surah Al-Hasr, surah Al-Kafirun, surah-surah lainnya kecuali surah Al-Fatihah. Ada orang yang mau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim sama sekali. Ada juga yang membacanya dengan keras, jahar. Ada juga yang membacanya dengan sir. Tapi duduk masalahnya adalah kalau Anda baca ini bagian daripada zikir, berarti Anda beroleh pahala. Kalau Anda tidak baca, Anda tidak beroleh pahala. Hanya saja jangan juga Anda melarang orang yang membaca, sebab ini zikir. Oh, guru saya tidak baca, berarti ada guru yang lain pun baca. Kalau Anda berpegang dengan guru Anda, jangan juga Anda menyalahkan orang lain berpegang dengan gurunya. Selama ini adalah sesuatu yang tidak ijma' alaih atau mujma' alaih, ya, atau ini adalah suatu masalah mukhtalafi, diperselisihkan di kalangan ulama, berarti ada yang mengatakan ini bagian daripada surah, ada yang mengatakan tidak, selesai. Ya, jadi tidak perlu diperuncing ini masalah. Dan ini kalau diperuncing titik temunya nggak ada. Ya, masing-masing. Padahal agama sudah mengatakan law kana min indi ghairillahi lawajadu fiha ikhtilafan katsira. Itu Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Coba diambil poin-poin yang tadi kita bicarakan. Wal asr. Apa itu makna al-asr? Ibn Abbas mengatakan al-asr ad-dahr. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga mengatakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada disebut dengan surah ad-dahr atau disebut dengan surah Al-Insan. Baik, Al-Asr berarti masa, dahar. Pembuat masa Allah. Dan Allah keluar dari masa. Biar kita ngerti, pembuat ini langit. Ketika mereka ditanyakan, orang-orang kafir ditanyakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yaqulun, mereka berkata, Allah. Sementara Allah tidaklah berada di langit. Jadi Allah pencipta masa, Allah keluar dari masa. Allah pencipta langit, bukan Allah berada di dalam langit. Allah pencipta bumi, bukan. Inilah yang dibilang mukhalafatun lil hawadis. Beda dan tidak sama sekali Allah Ta'ala sedikit pun dengan makhluk-makhluknya. Manusia tidak bisa keluar dari masa. Siapa yang bisa keluar dari masa? Dan masa itu adalah satu bentuk elemen-elemen, artinya ada di masa tersebut yang dinamakan dengan hari. Hari itu tidak lepas daripada detik, menit, jam. Kalau itu sudah menjadi satu, kita katakanlah satu hari 24 jam sekian menit, sekian detik, itulah hari. Dan itulah bagian dari masa. Kalau berkumpul hari sepekan, ya 7 hari,
berkumpul lagi sampai kepada sebulan, sampai dengan setahun, itu pun disebut juga dengan masa. Dan masa setelah diciptakan, apakah setelah kiamat? Dan ini masa kapan diciptakannya? Apakah bersamaan penciptaan masa dengan penciptaan langit? Dan itu masalahnya. Penciptaan masa dan penciptaan langit, sebab ini kata wal asri dengan demi bagai demi kata sumpah. Sebab memang ya ajibun min ajaibillah, satu bentuk daripada kekaguman, hal yang dikagumkan, yang luar biasa, yang manusia tidak bisa keluar dari masa. Dan masa ini adalah majmu'ul majami'. Bahasa kita sekarang gampang. Anda punya komputer atau punya katakanlah tab atau HP. Kalau saja sudah kita install itu, katakanlah masa. Ini Allah Ta'ala punya file yang sudah diinstal oleh Allah Ta'ala. Jadi ketika masa itu diklik sama Allah Ta'ala, al-asr, keluar semuanya. Apa itu isinya masa? Dari detik per detik, dari menit ke menit, dari jam terus, dari hari sampai ke bulan, setahun sampai terus berabad-abad, itulah masa. Dan ada apa di dalam masa itu? Banyak kejadian-kejadian. Dan di situ ada sehat orang, ya sakitnya kita, apapun yang ada itu nggak lepas dari masa, ya nggak lepas dari masa. Dengan demikian manusia tidak bisa keluar dari masa, dan seluruh aktivitas manusia, seluruh kegiatan manusia, ataupun bukan kegiatan, sakit, ya maksiat dan lain sebagainya, kejadian-kejadian itu sudah dikumpulkan di satu file khusus yang disebut dengan al-asr. Kalau itu diklik semuanya, apapun kerjaan kita kelihatan di situ. Maha mudah Allah untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh seluruh hambanya. Ya, maha mudah Allah untuk mengetahui seluruh apa yang dilakukan oleh hambanya. Sakit pada jam berapa dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian apapun Allah Ta'ala tahu. Wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Sedangkan apa yang di dalam hati kita pun yang belum terlintas Allah tahu. Sedangkan ini yang terlintas di hati kita ataupun yang belum terlintas di hati kita tidak keluar dari masa. Berarti Allah hanya mengklik file yang bernama al-asr. Bisa dipahami. Orang kadang-kadang suka mengkaitkan hal yang buruk kepada masa. Oh, ini hari Senin hari baik, hari Selasa, hari Sabtu, hari kurang baik. Oh, ini bulan Safar kurang baik. Oh, bulan ini bulan baik. Tahun ini tahun umpamanya, ya kalau kita lihat tahun Cina ada yang tahun monyet, ada yang macam-macam itu kan ada. Oh, berarti ini dan ini dan ini sering kali. Padahal ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Anda jangan suka mencaci maki atau menjelek-jelekan semua kejadian apapun yang jelek Anda timpahkan kepada masa.
Seakan Anda mau cuci tangan, bahwa ini ya memang beginilah kalau udah masak, Anda mau cuci tangan. Padahal aktivitas Anda seluruhnya memang gak keluar dari masa, tetapi kebaikan dan keburukan Anda dikasih real jalan. Ini baik, jangan buruk. Ini jalan yang gak baik, ini jalan yang buruk, dan lain sebagainya. Giliran terjadi sesuatu, seringkali Anda semacam itu. Ini kebiasaan orang-orang dahulu yang belum mengerti agama. Fa'innahum kanu yudhifunan nawaiba wan nawazila ila dahr. Mereka mengkaitkan segala bentuk kejadian yang baik ataupun yang buruk kepada masa. Padahal ini nggak boleh. Ya, agama nggak kasih semacam itu. Kalau Anda keluar dari perut ibu Anda dan dari orang tua, yakni bapak Anda, semua kejelekan yang Anda perbuat, Anda kategorikan, Anda bilang ini adalah karena ibu saya, karena bapak saya, karena keluar saya dari rahim ibu saya yang model begini, keadaan saya begini. Memangnya Anda tidak dikasih akal-akal itu bersifat tamyiz, dapat membedakan bainal haq wal batil wa bainal hasan, ya, antara yang baik, antara yang buruk, al-qubah wa bainaz zain wa syan. Nggak boleh itu. Dah. Bisakah manusia keluar dari masa? Tidak bisa. Tapi Allah keluar dari masa. Jadi mengerti itu. Dah. Satu lagi. Ada yang mengatakan lagi bahwasanya itu yang disebut dengan wal asr, demi waktu asar. Al-Quran mengatakan hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada kata wassalatul wusta, salat wusta pertengahan. Baik. Salatul wusta. Salatul wusta, salat pertengahan, ditafsirkan oleh ulama adalah salatul asar. Salatul asar ditafsirkan oleh ulama salatul asar. Kenapa semacam khusus ini salat asar? Anda jaga, pelihara salat dan salat asar. Padahal kata salat termasuk kata salat asar. Tapi secara umum udah disebut hafidhu ala salawat, Anda jaga seluruh salat. Wassalat, nah ala salawat wassalatil wusta, dan salat asar. Kalau dalam bahasa disebut secara umum kemudian disebut secara khusus, berarti ada apanya? Para hadirin yang saya hormati, Bapak umpamanya wali kota atau Bapak camat atau Bapak lurah yang saya muliakan, padahal dia termasuk kategori hadirin. Karena mungkin ada kelebihan, ya, sebagai pemangku masyarakat disebutlah dia. Bisa dimengerti? Berarti ini salat secara umum disebut, tapi disebut secara khusus salatul wusta. Salat apa? Salat asar. Salat asar. Ada cerita anna mar'atan kanat tasihu fi sikakil Madinah.
Ada seorang ibu teriak-teriak di gang kota Madinah. Teriakannya bunyinya apa? Luni ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih saya tahu, saya kepangin ketemu Rasul. Ini seorang ibu semacam itu. Berarti dia posisinya belum kenal Rasul, tapi kepengen ketemu Rasul ada. Biasa manusia pengen ketemu, biasa suka ada masalah. Biasanya begitu. Dan itu dari zaman tahun 1 sampai tahun sekarang begitu. Baik itu masalah kecil ataupun masalah besar, atau sudah nggak ada jalan keluar, mesti ke sono. Dah. Coba tunjukkan saya biar bisa ketemu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya dikasih tunjuk. Para'aha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sa'alaha madza hadas fi. Terjemahin yang aneh. Enggak usah ya, kan udah paham. Rasul lihat, bahasa singkatnya diparanin, ditanya, ada apa bu, bisa yang saya bantu? Qalat, berkatanya ibu, ya Rasulullah, dikenal. Alhamdulillah, kenal itu bagian daripada nikmat. Sebab banyak orang yang melihat Rasul, dia kagak kenal Rasul. Dia nggak kenal Muhammad, dia hanya mengenal ini anak yatimnya Abdullah. Makanya kagak dapat hidayah. Ya. Karena ada yang model begitu. Ada orang kenal, dia siapa? Kenal sama sekali, kenal apanya? Tahu, tapi memang kagak mau tahu, jadi nggak kenal. Ribet juga ya. Ya. Ribet. Contoh, kita memang diajarin dan disuruh kenalin dan disuruh tahu tentang Habib. Alhamdulillah guru kita ngarahin semacam itu. Dan Sayyidil Walid selalu ngomong semacam itu, bukan karena aneh Habib. Aneh kepengen kalau ada orang lain yang bukan Habib, dia menceritakan tentang Habib, tentang bagaimana keperduan kita, kewajiban kita menghormati Habib. Kalau ada orang lain, aneh kepengen tuh. Beliau bicara waktu itu di Mushola Haji Ismail Al-Barokah. Setiap malam Jumat beliau ngajar. Kepengen kita. Jadi karena lantaran aneh sayang sama antum, aneh sayang, aneh kasih tahu, bukan karena aneh lantaran mesti dihormatin, bukan. Ya, sebab orang-orang ahli ibadat yang udah ikhlas bukan mau mencari pujian manusia. Manusia tuh kalau dipuji cukup dikasih uang, dijejelin duit, juga dia ngomong bagus. Sama deh, gampang banget deh cari orang pujian. Artinya orang ada yang memang tahu, sebatas tahu dia Habib, sampai di situ doang. Tapi kalau kita memang diajarin, begitu juga orang dengan Nabi Muhammad SAW, dia adalah Muhammad bin Abdullah, hanya sebatas dia tahu anak yatim daripada Abdullah. Padahal wiyida bil mu'jizatil bahira, diperkuat dengan mukjizat yang bermacam-macam keadaannya yang jelas, tidak beroleh berujung kepada hidayah, susah. Begitu juga dengan kita, alhamdulillah guru kita ngarahin kita kepada mesti, ya, dan keuntungan buat kita. Sebab kalau cinta itu enak, nggak pegel hati. Kalau kita benci pegel hati, kita lihat orang yang kita pegel hati lah, emang nanti terus-terusnya jadi hati pegel, ngapain? Ya, kita nih nggak sama Habib demi yang lain, kita pegel, nggak enak juga. Penyakit kita cari, penyakitnya obatin.
Udah, nggak cerita yang sana dulu, panjangan ntar. Oh, nggak tahu aneh deh. Kalau aneh bilang nggak tahu, orang nggak percaya, lo kata aja nggak tahu. Orang nggak percaya. Udahlah aneh gak ngaji, waktu aneh ngaji gitu baca, ayo baca. Wal asri innal insan. Udah begitu, nggak dikasih tahu nih wawunya wawu ini, alnya al ini, ya sesuai nggak tahu ya nggak tahu udah jawabannya. Baik. Iya kayak kita ditanya orang tuh Al-Fatihah alnya al apa? Asegap apa al-antos? Al-hadan ini Al-Fatihah udah alhamdulillah udah kan lebih tinggi daripada yang lain. Alhamdulillah udah tinggi tuh. Agak nggak wajib tahu. Nggak wajib tahu tentang wawunya wawu apa, alnya al apa. Kalau kita diwajibin tahu, habis kita banyak yang kita nggak tahu. Alhamdulillah. Allah sama bilang kayak gini, inti kalau mau tahu malaikat, udah inti wajib aja beriman sama malaikat. Malaikat banyak 10 aja juga udah cakep. 10 inti apalin, andai katin enggak apal temen ingat kalau dibilang Jibril itu malaikat udah. Wah gitu aja tuh kita udah sah iman kita dianggap. Yassiru wala tu'asyiru basyiru wala tunaffiru. Jadi aneh nggak mau jawab dulu. Ya. Sebab itu pertanyaan ustadz. Iya. Aduh, itu dia nggak tahu dan aneh lagi mau lanjutin dulu pembicaraan aneh. Ya, mohon maaf, mohon redo. Pasalaha madza hadasa fik. Nabi tanya, "Ada apa nih?" Qalat berkata tu ibu, "Ya Rasulullah, inna zauji ghaba anni." Saya punya orang laki. Ya, saya punya orang laki gobaan nih, dia pergi. Dia nggak ceritain pergi kemana, enggak. Ini orang laki punya bini, ditinggal. Kalau bininya kagak amanah, habis sama sekali. Baik zaman dulu sampai zaman sekarang. Kayak cari bini jangan ketemu di pasar, biar paham, ya. Cari pasangan hidup yang benar-benar kalau kita kemana-mana dia bisa jaga dirinya aman gitu. Dah. Inna zauji ghaba anni, saya punya laki pergi nggak ada sama saya, pergi dah jalan. Padanya itu tiba-tiba aku terjadilah perzinahan waliyadzubillah. Dari hasil perzinahan waladun minaz zina, dapat anak. Allah mau kata apa? Fa'alqaitul walada fid dunnin min hal hatta mat. Saya ceburin tuh anak. Di mana? Di satu wadah cuka. Cuka, tahu cuka? Cuka dulu sama cuka sekarang sama juga. Tampang lu kayak cuka, asem. Asam dari dulu juga begitu, asam tuh yang namanya cuka. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Ya Allah, merah tuh anak ditaruh di cuka, gimana ceritanya? Kalau dun itu kalau kita bilang wadah yang memang ditaruh buat cuka, ditutup deh. La ilaha illallah, mateng. Mateng, benar-benar mateng. Coba-coba inti, ya coba-coba inti. La ilaha illallah. Habis kelar begitu, thumma bi'na dzalikal khal. Itu juga saya nggak sia-siain, saya jual. Campurannya anak bayi. Ya, ini udah masya Allah. Jadi memang orang-orang dulu kadang-kadang ada bikin satu kemaksiatan, ya kejadian yang sangat-sangat luar biasa.
Yang kagak bisa dipikir, yang nggak belum dikerjain orang sekarang. Begitu. Ya, ditaruh di tempat cuka, wadah cuka, tuh cuka udah akhirnya kagak ada lagi, tuh sisanya tuh anak dijual tuh cuka. Pahali min taubah, apa saya masih ada dapat taubat? Ini cakepnya nih orang nih. Datang menuju mau cari pintu tobat melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kasih rincian. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, amma zina fa'alaikir rajam. Kalau dosa zina karena inti udah pernah nikah dengan sah, berarti inti adalah muhsin atau disebut dengan muhson. Ya, artinya orang yang pernah nikah sah kemudian berbuat zina, maka adalah siksaan terakhirnya adalah rojam, dirajam, mati. Rojam itu bahasa kita ditaruh, dipendam satu tempat tanah, ditimpukin dengan batu paling sekecil gini sampai mati. Oh, enggak kemanusiaan, itu kemanusiaan. Dah, itu dulu. Jadi masalah zinanya itu kena rajam. Wa amma qatlul walad fajazauhu jahannam. Adapun inti bunuh anak, maka bagian inti adalah neraka jahanam. Ini secara teliti dulu Nabi kasih tahu. Wa amma bai'ul khal, adapun inti jual tu cuka, ya, faqadir tahu kabti kabiran, engkau telah berbuat dosa yang besar, yang harusnya kagak boleh karena udah najis. Walakin akan tetapi dhanantu anak kita raktis sholat al-asr. Nah, ini hebatnya sholat asar. Ini bisa inti lakonin ini kerjaan inti zina, lahir anak inti buang di wadah, di tong cuka sampai mati, kemudian inti jual semacam itu. Ane udah punya firasat. Kalau Nabi bahasanya, ane yakin inti nggak lepas inti tukang tinggalin sholat asar. Paham gak? Inti tinggalin sholat asar. Ini resikonya kalau ninggalin sholat asar gampang berbuat maksiat. Makanya wal asr. Paham deh ya? Itu yang disebut dengan betapa hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi salat asar sangat-sangat luar biasa, dan kita memang akuin kadang-kadang tuh orang dengan salat asar kurang perhatian, tantaran ya, hampir rata-rata tahu-tahu masuk maghrib. Nah, ini seorang ibu bisa melakukan semacam itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dhanantu annaki tarakti sholat al-asr." Ini udah duga nih inti, atau yakin bahwasanya inti tinggalkan sholat asar. Wa fi hadzal hadis isyara ila tarhimi amr hadhihi shalah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya betapa agungnya sholat asar. Allahumma ja'alna minal ladina hafidhus shalah was salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita belum lanjutin lagi ayat yang selanjutnya ya. Nah, itu isya udah. Isya belum? Hah? Oh, komat tuh. Bisa tahu begitu imam. Dia tahu tuh bunyinya komat, ini azan. Kita nggak ngerti. Dan malam ini memang ada undangan Pak RT untuk 100 hari daripada abahnya.
Thank you.